Kota Surabaya mengoperasikan bus kota dengan metode pembayaran sampah plastik. Sejak awal April lalu, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan bus Surabaya yang untuk sistem tiketingnya menggunakan sampah. Halo semua, hari ini kita ada di Terminal Purabaya. Mau ngapain, Bang? Kita mau cari informasi mengenai Surabaya Bis. Kita mau wawancara interview beberapa orang. Kita udah tadi sediain botol. Satu orang 3 ya? Kalau botol besar 3, Oke. Itu syaratnya kalau mau naik Surabaya Bis guys. dapat ini. Dapat ini, ditukarin sama ini. Nah, yuk ikuti perjalanan kita. Halo semua. Hari ini kita ada di Terminal Purabaya dan kita mau kepoin tentang Surabaya Bus. Yuk kita wawancara ke beberapa pengguna. Cekido, tunggu ya. Sorry ya, suaranya agak bising. Jadi yang belum tahu penampakannya Surabaya Bis itu kayak gimana bentuknya. Ya ini dia Surabaya Bis. Ini dia Surabaya Bis. Ya teman-teman, kita di sini udah bersama Bapak Heru, salah satu calon penumpang dari Surabaya Bus. Mari kita tanya-tanya sedikit ya. Sebelumnya Bapak di sini kesibukannya apa, Pak? Saya kesibukannya Pak, wira swasta. Dari Ngajar di Unmer Malang. Iya. Kesibukannya kerja kerja di? Surabaya. Kerja di bidang wedding Oh gitu. organizer. Nah, Bapak sering nggak naik Surabaya Bus ini? Belum, ini baru satu kali, yang pertama baru kali. Pertama kali. Berapa kali naik Surabaya Bus ini? Udah berkali-kali, Mbak. Ya sering lumayan. Baru pertama kali. Nah, kira-kira tujuannya mau kemana aja nih, Pak? Ya cuma dari rumah, dari Perak ke Bungur, habis itu rencananya sih mau naik yang bis tingkat. Saya bis tingkatnya nanti jam 2, ternyata lama, akhirnya ya pulang lagi aja. Oh, berarti cuman buat wisata gitu Iya. ya, Pak, intinya? Nah. Nah. Ya karena kalau dari sini kan lebih dekat di Royal ya, Mbak ya. Terus lagian bisa lebih irit ya istilahnya. Nah seperti itu juga. Ya bisa dibilang mobilitas sih, Mbak. Oke. Kalau saya sendiri sih lebih ke wisata. Oh, ke wisata. Iya. Jadi kebetulan lagi ada prewedding sih. Jadi dari klien pengennya naik prewedding konsep foto di Surabaya Bus. Gitu. Jadi ya udah. Menurut Bapak nih sebagai warga Surabaya, gimana sih dampak dari adanya sebelum dan adanya Surabaya Bus ini, Pak? Ya betul-betul sangat membantu ya untuk bis ini ya. Karena memudahkan dari mana untuk perjalanan ke tujuannya. Lah itu kemudahan seperti apa, Pak, yang Yang bisa pertama Bapak soal sampaikan? pembayaran kan dimudahkan, cuma tukar botol. Oh, gitu. Sangat membantu ya, Mbak, sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita nggak ada Surabaya Bus ya. Sebentar, Nak. Kalau dampak sesudahnya pasti positif sekali, Mbak, karena bisa membantu meringankan satu biaya. 2, kita dapat apa ya istilahnya ini ya apa namanya membersihkan sampah-sampah yang berserakan istilahnya, yang awalnya botol kan menurut pandangan orang-orang sekitar kan istilahnya belum ini ya, tidak terlalu penting ya, tapi di sini botol ternyata ada pentingnya, sangat penting untuk naik Surabaya Bus seperti itu. Lebih memberikan dampak positif ke masyarakat karena apa? Karena dilihat dari segi tarifnya itu kan nggak bayar pakai uang, jadi bayarnya pakai botol bekas atau kayak stiker yang sudah dikasih khusus itu, jadi lebih menghemat ke itu sih,
uang agar masyarakat bisa menghemat, bisa kalau pakai plastik ini bisa ditembung sama bis Surabaya gitu. Mungkin kalau dampaknya sebelum kan masyarakat males ya naik bis karena kan bis kayak bis yang lama-lama kan panas, bau rokok dan lain-lain. Sedangkan kalau Surabaya bis ini kan dingin, AC-nya dingin, bersih juga, jadi lebih nyaman aja sih. Menurut Bapak dari segi pembayaran itu apakah sudah efektif gitu Pak untuk penggunanya gitu Pak? Cukup efektif, iya. Apakah Karena kan sistemnya kan baru tukar botol baru dapat tiket. iya. Kalau menurut saya ya kayak gini masih efektif, tapi mungkin ke depan ada solusi yang lain. Mungkin pakai apa ya? Pakai HP bisa atau apa gitu. Yang nggak pakai uang tentunya. Gitu. Nah, dari yang Ibu amati, kondisi dari Surabaya Bus ini sebelum dan selama pandemi ini seperti apa perbedaannya? Kayaknya lebih sepi, Mbak. Lebih sepi. Biasanya rame sih yang sebelumnya saya naik itu. Kalau sekarang ya lumayan ramai. Kalau awal-awal pas corona kemarin kan sempat sepi ya karena mungkin masyarakat masih takut keluar rumah gitu. Kalau sekarang udah ramai lah. Kebetulan ini ya kalau nggak seberapa banyak kan karena ada protokol kan, cuma umur untuk 50% itu ada stikernya. Sebelumnya rame kok, sebelum ada corona itu rame full kok kadang. Ya. Kenapa sih kok warga Surabaya itu masih banyak yang enggan buat naik Surabaya Bus ini? Oh, iya. Terutama para pekerja yang sibuk gitu Bu. Iya, karena mungkin satu waktu ya, Mbak. Mereka dikejar waktu. Dua mungkin mepet kan, Mbak. Kalau kerja kan istilahnya waktunya itu tadi ya sangat kalau nunggu dulu kayak gini kan otomatis dia harus dikejar waktu. Dua, mungkin titik dari kerjaannya ke Surabaya Bus itu jauh kayak gitu. Mungkin masyarakat itu kadang-kadang masyarakat mungkin berpikir kalau males bayarnya ribet pakai botol plastik, kalau nggak gitu harus tukar sama stiker gitu. Kalau untuk saat ini kan pembayarannya menggunakan sistem tukar botol. Nah, itu apakah sudah kan kayak kadang itu banyak yang malas itu karena Cari botol. harus nukar gitu. Nah, itu menurut Ibu apakah perlu ada inovasi baru atau penambahan seperti itu? Mungkin ada yang belum pernah naik Surabaya Bus, bolehlah istilahnya bayar tunai atau bisa kayak berisi kayak gitu, Mbak. Gitu. Ya itu aja sih. Atau katakanlah kalau orang tua cash, Mbak. Nah, biasanya kalau orang tua kan belum bisa ya kalau berisi e-money kayak gitu. Mereka aku nggak bisa, Mbak, gini gitu. Bayarnya gimana, Mbak? Kayak gitu misalkan. Ya mungkin stikernya ini pakai HP. Jadi kalau masuk tiketnya itu langsung di scan kayak gitu apa gitu. Gitu. Tapi ya tetap wujudnya kalau satu tiket ya misal kalau botol kecil 5, botol besar 3 gitu. Nanti bisa ditukar sama yang di aplikasi gitu. Mungkin hanya perlu pembaruan dari segi tiket aja sih kalau bisa. Tiketnya bisa dibeli pakai uang, tapi juga bisa dibeli pakai botol bekas. Nah, selama menggunakan Surabaya Bus ini kendala apa aja yang Mas alami? Kendalanya ya nggak ada mungkin. Mungkin dari segi waktunya atau gimana? Ya kan namanya transportasi umum, kalau dibikin cepat ya nggak bisa kan, harus sesuai standar SOP-nya. Kalau kenyamanannya udah sip menurutku. Perlu ada inovasi apa sih di Surabaya Bus ini biar lebih bagus ke depannya? Mungkin desain busnya atau jalur busnya ditambahin gitu. Apa harapan Mas buat Surabaya Bus ke depannya supaya lebih efektif gitu di Surabaya? Mungkin lebih diperbanyak lagi unitnya, terus sama jangkauannya lebih diperluas saja sih. Jadi banyak masyarakat Surabaya yang bisa lebih tertarik. Kalau harapan saya untuk bus Surabaya dan untuk masyarakat yang ingin menikmati bus Surabaya, gunakanlah transportasi umum selagi kita bisa untuk mengurangi mobilitas transportasi pribadi agar di jalanan kota Surabaya ini bisa mengurangi kemacetannya. Dipertahankan ya, Mbak. Mungkin istilahnya ada beberapa dipertahankan, kebersihannya sudah bagus ya. Kalau untuk kebersihannya udah bagus, terus tatanya udah bagus juga, pelayanannya juga udah bagus. Ya itu saja, dipertahankan saja untuk
jangka ke depannya, maksudnya jangka panjangnya Mbak. Kadang istilahnya cuman awal-awalnya aja gitu. Tapi kalau harapan saya ya untuk kedepannya masih ada Surabaya Bus. Oke, baik ya. Itu aja Bu dari Ya, kami. Terima kasih buat ya, waktunya. ya. Selamat menikmati Surabaya Ya. Bus.